Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang segitu yang pro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang sekali karena teman-teman saya kedatangan Ustadz yang termasuk saya ini sangat ngefans banget sama beliau ya, yaitu Moreh Ahmad Kainama. Masya Allah. Moreh, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah bakhair. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Hendriko Santoso. Saya dulu memeluk agama Islam tahun 2014 dan sampai sekarang insya Allah doain saya istiqomah ya teman-teman. Amin ya Ustadz ya. Amin. Semoga saya matinya sebagai muslim. Amin, amin. Dan semoga teman-teman semua yang masih ragu dengan agama Islam ini, Amin. semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam teman-teman ya. Nah, ini Ustadz, saya ingin ngobrol-ngobrol nih sama Ustadz yang mungkin perkaranya nggak terlalu berat-berat banget ya Ustadz ya. Kan saya selama ini sering banget melihat Ustadz di YouTube ya, Masya Allah. Topiknya itu nggak jauh-jauh dengan komparatif religion atau perbandingan agama, baik itu persamaan maupun perbedaannya Ustadz ya. Nah, ini saya mau nanya nih Ustadz. Saya sebelumnya pembukaan sedikit ya Ustadz ya. Saya itu dulu menganggap kalau kitab PL ini, gospel di PL itu kayak harta yang terpendam menurut saya. Maksudnya gimana Ustadz? Harta yang terpendam. Jadi di situ banyak isinya itu banyak sejarah-sejarah yang ternyata tuh tersembunyi gitu, nggak kelihatan kalau kita nggak menelaah lebih jauh Ustadz. Misalnya gini, kalau di kitab Kejadian kan kita lihat ya Ustadz ya, yang sekarang ini yang dikorbankan misalnya Ishak gitu. Tapi kalau saya lihat lagi di kitab terjemahan yang asli bahasa Hebrew-nya Ustadz, itu ternyata nggak ada tulisan Ishaknya gitu. Atau gimana menurut Ustadz tuh? Kan saya masih belajar gitu ya Ustadz ya, mungkin Ustadz bisa menyampaikan nggak tuh? Ya, yang dikorbankan itu bukan Ishak, bukan pula Ismail. Ya kalau tidak ada tulisannya. Ya, nah tapi kan kalau di tulisan terjemahan yang sekarang ini ada tulisan Ishaknya gitu Ustaz. Itu kayak contohnya aja, mungkin Ustaz bisa dijelasin nggak pemaparannya gitu ke saya dan teman-teman yang lain. Kan banyak tuh yang umat muslim yang bersikukuh tuh, karena di Al-Quran dikatakan yang dikorbankan itu kan adalah Ismail. Al-Quran juga tidak tulis nama. Nggak tulis nama Ustaznya? Ya, Al-Quran tidak tulis nama. Ketika penyampaian apa? Mimpi beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sama seperti kita sekarang lagi ngobrol tiba-tiba ada fogging gitu kan. Sama itu penyampaian. Sama kan gua. Kita anggap aja begitu. Mimpi itu kan gitu ada asal. Kayak film-film horor gitu kan. Tiba-tiba ada kabut. Terus nanti sebentar lagi ada yang bunyi nih. Au. Muslimin itu peka. Apa? Orang-orang yang gini nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sallallahu alaihi. Gini. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga dari surat Al-Baqarah menyatakan bahwa ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia jadi peka. Dia peka dia. Peka bukan hanya masalah religion atau teologi ya, tapi dalam kehidupan antropologi, sosiologi mereka peka orangnya. Nah, yang ditanyakan itu kepekaan dibilang di bidang teologikal, linguistik, yang tadi itu ya. Iya. Serta tekstual, teks, kontekstual dan teks, original teks kan. Oke, baik.
Orang Kristen nggak pusing. Maka itu kalau ada orang Islam yang seperti antum, apalagi antum mualaf katanya 2014 ya, peka banget dengan hal-hal sensitif seperti itu, hal-hal yang kecil gitu ya. Kayaknya kok orang mualaf tuh diulik gitu. Yang namanya orang Kristen nggak pusing. Ustadz bisa nggak terangkan kenapa itu? Dilihat dari sisi mana, misalnya kok nggak ada Ishak, tapi mereka ngapain kita pikirin? Karena apa? Orang Kristen dia nggak pikirin. Dia curi kitab itu dari orang Yahudi, dan mereka nggak pernah jangan diedit. Orang Kristen itu curi Torah, curi tanah, Nevi'im, Ketubim dari orang Yahudi sampai sekarang, dicuri maling, dan mereka selalu aja. Kenapa kita yang pusing? Jadi maling kitab orang itu. Maling. Tapi ada bilang katanya orang Kristen mengkanon kitab saya itu kata Rabai, seorang Rabai di. Loh, saya udah ketemu dia kan? Masya Allah. Iya nggak? Rabai Yaakov baru bukan Ustaz? Iya kan, saya baru ngobrol sama dia baru kemarin kan, sebulan yang lalu. Nggak sampai, baru 2 minggu, 2 minggu setengah yang lalu. Kita akrab ngobrol. Iya. Dia bilang gitu, orang Kristen berbagi dengan, katanya kan ada salah satu video pendek yang disebarkan oleh channel Kristen. Channel Kristen yang sebarkan itu pendek-pendek itu, malu kau. Gini, karena saya udah ketemu orang ya. Dia bilang gini, saya dipotong katanya. Dijadikan video pendek. Lalu di situ disampaikan bahwa Rabai Yaakov setuju bahwa Torah itu berbagi dengan orang Kristen. Nggak dilanjutin. Setelahnya, Terus gimana jawabnya? Pret gitu. mereka mengambil itu dan mereka tidak melakukan apa yang tertulis itu. Gitu, itu terusannya gitu. Jadi gini, baik, untuk menjawab ya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Begini, siapa tadi Enrico? Siapa? Rico, panggil Rico. Oke Rico, gini. Tadi di pembukaan Rico sampaikan bahwa saya sering nonton Ustadz K, dan Ustadz K ini ada di posisi sebagai yang komparatif religion. Ya, perbandingan agama atau apa? Persamaan atau antara Yahudi dan perbedaan. Islam gitu. Sebetulnya gini, dengan segala rasa hormat ya Rico, salah. Saya nggak pernah banding-bandingkan Kristen dengan Islam. Saya nggak pernah menjadi komparasi atau yang apa di sana ada perbedaan salah atau kebenaran. Nggak, saya nggak bilang gitu. Saya cuma bilang begini loh, ayo kita baca Bible yuk. Saya nggak pernah bandingkan dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran tidak ada bandingannya. Islam tidak bisa dibandingkan dengan agama manapun. Karena Islam adalah kesempurnaan. As-salamah, salam, aslam, tidak ada bandingan. Dan ketika saya bicara tentang kekristenan, saya langsung tuju. Ya contoh saya tidak banding-banding. Saya langsung bilang aja. Saya langsung bilang apa contohnya. Yesus orang Arab. Saya nggak banding-bandingin. Kalau komparatif yang tadi antum bilang, berarti saya, jika kita lihat dari sini, gitu. Enggak, saya enggak. Coba periksa video saya dimanapun itu. Saya nggak pernah bilang, jika kita lihat dari Al-Quran, enggak saya nggak bilang. Saya langsung bilang, contohnya apa? Hei, menyesal kau, saudaraku Kristen, sayang, I love you. Kristen Katolik, kau bilang kadrun, kau punya Tuhan kadrun. Saya nggak pernah banding. Karena saya punya data. Kau menyembah kadrun. Kau bilang kami kadrun, kau sembah nabi kami yang kadrun. Itu saya langsung bilang. Saya nggak pernah bandingkan ini, enggak. Langsung ke intinya. Gitu. Itu saya. Gitu. Ishak salah satu contohnya. Ada yang pernah minta saya bikin konten. Dan waktu itu di Balikpapan, kalau nggak salah di Namira. Ada masjid Namira namanya di Balikpapan. Undang saya untuk sana dan kita ngobrol. Saya kajian. Kajiannya diminta temanya itu. Siapa yang disembelih? Ismail atau Ishak? Domba. Saya bilang domba. Nggak ada dua-duanya disembelih. Domba yang disembelih. Karena sampai sekarang pun kita mau haji pun atau umroh pun yang disembelih seperti yang kita lihat domba atau kambing juga Ustaz kan ya? Ya itu kejauhan. Terlalu dalam, terlalu teologikal. Gini, kalau kita membahas pertanyaan dari saudara kita Kristen, Katolik, jangan dipotong nih ya. Sering orang Islam, YouTuber itu bilang gini, aku ditanya sama orang Kristen, aku mau ajarin adik-adikku saya YouTuber atau apologet Muslim. Jangan jawab mereka dengan teologi, terlalu tinggi, rugi bandar.
bercandain. Bercanda aja. Kenapa? Agamanya dia bercanda kok. Agamanya bercanda. Agama mereka bercanda. Jadi PBM ya? Gitu aja. Santuy ya, santuy. Woles. PBM. Iya. Lu baru? Banyak. Ya kan? Santai aja. Tadi Ustaz, jadi kodon dibuka. Itu bukan untuk menjawab orang Kristen. Kodon dibuka buku, buka data-data yang valid. Untuk apa? Untuk kasih tahu, sorry ya, mu'alaf itu beda kelas sama antum, YouTuber Kristen, apologet Kristen. Kita levelnya beda. Jadi jangan tanya-tanya lalu minta jawaban yang akademis, yang teologis. Orang Kristen nggak ngerti teologi, nggak ngerti. Maaf ya, yang mengaku dirinya apologet lalu YouTuber Kristen, coba jawabannya yang ini dong, dengan menggunakan dasar Al-Quran. Alif bata aja lu nggak tahu. Terus lu tuntut kami dengan jawaban mana hadisnya? Boleh pernah tuh. Ya kan sering begitu. Bung Adi Andres suka begitu kan? Mana jawabannya yang Al-Quran? Ya kan? Ayat Al-Qurannya mana? Dalilnya mana? Lu ngerti dalil aja enggak? Dalil itu bahasa Arab. Wih, Andreas bertakia. Mulut babi kecap. Takia bahasa Arab. Tidak layak kau mulut babi kecap bilang takia. Itu punya kami yang tidak makan babi kecap. Kami pengikut Yesus yang makannya ikan bakar dan ikan goreng. Pakai sambal dabu-dabu. Mau nanya. Jadi kalau Kristen itu pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Penyembah Yesus. Oh. Pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Paulus. Oh. Itu aja. Ya, jadi saya bukanlah seorang yang comparison religion atau perbandingan agama. Tidak. Gue langsung bilang, stop curi-curi kitab orang. Mengkanon, Ustaz. Bermodal dong. Saya nggak pakai lagi Bahasa pengkanon. halus. Itu bukan punya dia, apa kamu kanon-kanon? Fakta ya ini ya? Lo fakta sekarang gini, Bung Ade punya rumah di sana di Bekasi, Bang. Lalu saya mulai datang, saya bilang gini, saya bawa orang, 4 orang atau 5 orang. Ke material, beli belanja semen, belanja apa? Ini diganti awningnya, disusun lagi secara baik, tersusun, tertata. Bung Ade ada di dalam. Bung Ade bikin, ini kayak nama, bikin apa di kafe-kafe gua kok? Terus lu mau atur, warnanya biru kah, lalu pasang awning begini, lalu pasang lampu. Kayak nama siapa? Itu yang dirasakan oleh orang Yahudi sampai detik ini. Sampai detik ini, sekali lagi, sampai detik ini. Mereka bilangnya apa? Christian, stop stealing our holy scripture and our culture. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Ditulisnya di mana? Israel Times. Israel Times yang tulis, bukan kayak nama. Terakhir itu kemarin waktu kita ngobrol sama Bapak Yakob, Rabi. Dia bilang apa Bapak Yakob, Rabi? Mereka salah menafsirkan. Iya, Menafsirkan. salah. Gini, maaf. Itu di contoh. Yeremia 486. Contoh. Boleh dibuka nggak? Yeremia 486. Kalau ini pinjem Bibelnya boleh nggak? Itu tuh dibacain aja. Oh iya. Yeremia 486. Ini contoh yang ini fatal loh. Fatal. Yeremia 486. Larilah. Selamatkanlah nyawamu, jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Oke, ya. Keledai liar ya. Larilah, jadilah engkau seperti keledai liar. Strong Concordance keledai liar di bawahnya berapa itu angkanya? Waduh, Strong Concordance liar. Ini jahat. Dan banyak seperti ini di dalam Alkitab dilakukan oleh orang Kristen kepada kitabnya orang Yahudi. Jahat ini, maaf ya. Lu siapa lu acak-acak kitab orang? Itu bukan kitab lu. Terus marah lagi kayak nama mengusik-usik Alkitab kami, mengais-ngais Muhammad. Sorry ya siapa lu? Tapi nanti dibilangnya bahwa itu Yeremia itu nanti metamorfosa.
Enggak, saya nggak lihat metamor ke apa, Ya kadang kan alasannya kan mereka begitu. Iya, alasan aja, urus kau punya RW dulu. Alasan saya nggak mau pakai alasan. Saya langsung ke titik, saya orangnya begitu. Itu sebabnya orang Ambon tadi saya bilang banyak jadi debt collector. Langsung ke titik masalahnya. Belum bayar 3 bulan, mau bayar atau mau saya tarik di mobil, itu aja gampang. Jadi nggak bertele-tele mas. Iya lah, repot lo makan waktu. Ya. Apa? Berapa? Kata apa tak? ROR atau kata apa? ROR. ROR. Itu kan keledai liar di situ dibilang ROR. Keledai itu hamor. Karesting. Belajar dulu bahasa Ibrani baru kalau jadi apologet. Sombong. ROR itu beda sama hamor. Keledai itu hamor. Itu THE, hamor. Asses atau donkey atau colt itu hamor, bukan ROR. ROR itu juniper. Ketik di bahasa Inggris, Google Translate juniper, bahasa Inggrisnya artinya apa? Juniper, JUNIPER, artinya kalau apa tadi ROR itu seperti kayak pohon. Jauh kan? Mau tahu nggak pohon apa? Juniper. Ketik juniper. Juniper artinya apa? Juniper. Buah juniper atau Ya, junipernya saya mau tahu junipernya. pohon. Iya, nah. Juniper arti bahasa Indonesia apa? Jintan. Jinten. Bayangin dari jinten hitam, habatus sauda obat jadi keledai coba. Coba. Apa hubungannya jintan sama keledai ya? Nah, Iya Ustaz. itu jahat nggak? Ya, maksudnya dirubah gitu kenapa maksudnya? Itu makanya itu saya bilang. Saya nggak mau lama-lama bilang. Dari situnya kita bisa tahu. Jinten hitam habatus sauda itu cerita tentang obat. Kalau orang ada yang butuh obat jinten hitam, dibilang keledai kan dia nggak cari keledai. Jahat itu. Jahat. Lu mau rebus itu keledai. Lu mau rebus, lu mau godok. Itu obat. Tapi harusnya Jadilah seperti tahu, jintan hitam di padang gurun. Dia jadi obat. Habatus sauda ditutupin menjadi keledai liar. nggak harusnya mereka tahu ya. Tahu. Tahu, tapi diubah-ubah ya Ustaz ya. Bukan diubah. Nah, itu makanya saya bilang, Riko, Iya. Kainama bukan comparison religion. Kainama mau bikin orang wake up. Stop telling lies. Kepada muslimin maupun muslimah juga. Lu jangan sok bilang toleransi PMB. PBM, terbalik. Pala. Bau. Kita toleransi, kayak ucapkan selamat Natal. Kainama. Jangan usik-usik kitab Bible. Toleransi apa lu? Kalau kau sayang, para pejabat-pejabat yang ngetop-ngetop di Republik Indonesia ini, ya, para selebritis yang ngaku Islam, lalu mulai pakai jenggot. Pala. Stop. Kenapa? Tunjukkan toleransi yang tulus apa? Kasih tahu sama saudara Kristen, sayangku, cintaku, brother, gandong, saudara. Yesus itu lahir di hari raya Ibu Kartini. Berani bilang gitu. Itu sebabnya aku tidak bilang selamat Natal, Merry Christmas. You better watch out. You better not cry. You better not cough. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus itu siapa? Aku tidak mau bilang karena ada Santa Claus di dalam. Dan itu, come on lah. Ini sudah tahun 2023. Jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Jangan paksa orang Islam ikut-ikut Happy New Year. 5, 4, 3, countdown. Countdown. Tahu? Countdown. Countdown itu simbol Janus. Tahu? Janus. Janus. Satu badan, dua kepala. Di depan ganteng, di belakang bertanduk. Janus. Itu lahirnya, hari ulang tahunnya Desember 31 jam 00.00, makanya countdown. Countdown. Down. 6 feet under. 6 feet under. Hades. Gehenna. Lalu mulai ada di Gehenna itu ada apa? Fireworks.
Fireworks artinya apa Indonesia-nya? Kembang api Ustaz. Iya, nyambung nggak? Fireworks, kok jadinya kembang api? Kembang, flower, api, fire. Mestinya apa flower? Apalah, fire ke apa? Fireworks, fire, api, works, sedang bekerja. Ada di lagunya ini, ada satu lagu, satu grup band ya, maaf ya jangan marah ya, namanya Iron Maiden. Pernah tahu? Iron Maiden. Yang tahu pokoknya ada tua lah pokoknya. Iya. Iya. Ya tapi anak sekarang juga tahu karena itu apa dasar grup band untuk apa yang keras tuh ya, yang Metal. ya heavy metal dia. Namanya Iron Maiden. Ada lagunya gini, 666, the number of the beast. Oh iya. Hell and Iya. fire, hell and fire will respond to be released. Fireworks artinya kuasa api di bawah sedang bekerja di atas, mengaburkan pandangan orang, bahkan orang Islam dibikin kabur. Kenapa? Gak apa-apa nongkrong di kafe, gak apa-apa Jennifer sedikit, gak apa-apa wish call, single, double, gak apa-apa gak berhijab, gak apa-apa pacaran dulu sebelum nikah, ya kan? Gak apa-apa kan? Terus yang terakhir nih sekarang lagi rame, gak apa-apa kita hormati LGBT. Yang salah itu kan kelakuannya, bukan orangnya. Mari kita rangkul. Hei, lu mau rangkul? Terus lu dapat cium dari orang itu? Awi. Kalau orang begitu dirangkul, dicium antum. Iya enggak? Lu mau dicium orang kayak gitu? Amit-amit. Banyak yang dibikin kabur. Ngerti? Dibikin kayak apa? Kayak kabur. Saya tidak ada di sisi komparasi. Saya mau kejar itu supaya orang muslim bangun toleransi yang proporsional. Contohnya, ketika kita baca kitab yang tadi Kodon ditunjukin, Bible, lalu orang Kristen marah, kenapa kau usik-usik kitab kami? Bangun, jangan kebanyakan tidur, nanti bantal lu ada pulau. Itu bukan kitab lo. Apa sih? Sosok gimana gitu? Soal kitabiah. Apa aku orang yang rohaniwan? Gua ketawa dengan ini kitab suci kami. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Setelah aku menyelidikinya, maka aku Dr. Lukas bule, bukan murid Yesus, dan bukan 70 murid Yesus. Bukan ya, ada pendeta yang so tahu, dia termasuk dalam 70 murid Yesus. Yang menulis nama 70 murid Yesus saja salah kok. Salah. Siapa yang bilang? Bapak gereja Eusebius dalam bukunya Historia de Ecclesia. 70 orang itu salah, namanya semua salah. Ayo bangun. Orang Islam jangan so tahu. Oh iya benar loh, kita hormati mereka ya. Ya kan? Itu kan ya agama beda-beda tapi baik. Ini saya ke situ orangnya. Saya sami'na wa ata'na Ustaz. Ya? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Insyaallah, masyaallah. Dan kamu nuruti. Taat ya. Sami'na, hearing, listening, atau taat. Wah, luar biasa. Terus ya. Ada lagi yang mau ditanya? Nah ini, jadi saya kalau ngelihat tadi tuh Ustaz, berarti apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran itu benar-benar tepat banget Ustaz ya, nggak ada bohong-bohongnya sama sekali, nggak ngibul gitu ya. Allah kan mengatakan bahwa orang-orang baik itu Yahudi maupun Nasrani, mereka ini suka banget Ustaz ya, ngubah-ngubah kitab, ngedit kitab yang tadi yang bahasa aslinya itu sebenarnya jin dan hitam, ternyata itu malah diubah jauh banget Ustaz ya. Jadi Soderia gitu misalnya. Terus ini Ustaz, saya juga tertarik gitu kalau masalah kayak bahas kitab-kitabnya orang Yahudi yang saya bilang tadi, seperti kayak harta karun yang tersembunyi gitu, misalnya dengan nubuahnya akan kedatangan seorang nabi gitu. Bahkan orang-orang Yahudi yang saat itu
Yastrib atau yang kita kenal sebelum namanya diganti oleh Rasulullah SAW di Madinah disebutkan Medinto atau Medinta Ustaz ya. Tapi dalam bahasa Ibrani ucapannya Aramaik gitu kan Ustaz ya. Jadi orang-orang itu mereka orang Yahudi kan pada asalnya tinggalnya di daerah Palestina, di daerah mana Ustaz, di daerah Israel itu ya. Mereka kenapa sampai pergi jarak jauh sampai ke Medinto itu Ustaz, sampai menanti gitu. Itu baca di mana itu? Sering dengar Ustaz, sering mendengar Ustaz kayak nama dengan Ustaz yang Genesis 10 Sefaria. Genesis 10 Sefaria. Lalu diklik. Lalu setelah dibuka Genesis 10 Sefaria. Bro. Enggak kan? Udah kebuka tuh. Ada Hebrew, ada Inggris kan? Sefaria kan kalau sudah Genesis 10, Sefaria sudah. Geser cari angka 25. Sudah teman-teman. Nah, Sefaria. Genesis 10 Sefaria. Begitu udah diklik kan ada bahasa Ibrani, bahasa Inggris tuh. Memang. Cari angka kan di sebelah kanan tuh ada tulisan kecil 1, 2, cari 25. Di sefaria.org. Ya pokoknya Genesis 10 Sefaria lah. Iya, kita Genesis. buka Sefaria. Terus Genesis 10 gitu kan. Ayatnya berapa? 25. Oh, 25. Enggak. 25 sudah? Lagi buka. Heeh. Sebelum jalan. Enggak bisa. Paket ada kan? Dia balas. Enggak nanya ini bertanya. Udah. Beta bertanya. Lagi buka tuh. Ada bahasa Ibrani-nya enggak? Ada. Diklik di sembarang tempat gini. Kok Dani? Ini kan bahasa Ibrani, bahasa Inggris. Di bahasa Ibrani-nya digituin, digituin aja. 10, Nanti di 25 ya. nanti di sebelahnya keluar pilihan. Ada komentari, ada. Iya. Klik komentari. Mau yang Inggris apa yang apa? Enggak, ada komentari Inggris kan? aja. Yang Komentari. siapa? Komentari Nasi yang cari siapa? M Lamikra. Cari ke bawah ada M Lamikra. Bentar. Ada nih. Ada? Klik. Sudah? Sudah. Keluar bahasa Ibrani gundul tanpa nikut, betul? Iya. Ini. Iya. Oke, dari atas sampai baris ketiga sebelum koma diblok. Oke. Dari atas sampai baris ketiga sebelum koma Iya. diblok, copy, Iya. pindahkan ke bahasa Ibrani Indonesia aja. Oke. Ini buat kamu Riko. Iya, Masya Allah Ustaz, syukran Ustaz. Wah, ya, Kasih tidak. informasi buat saya. Iya. Ini buat Riko. Hadiah. Masya Allah. Bawa ke bahasa Ibrani Indonesia. Jadi terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Sunda. Lamun biasa nyari Sunda mah mangga. Sebab abdi teh teu acan kumaha nya, asa-asa kumaha kitu nya. Asa-asa kirang sono. Akan berkurang di tanah Arabia, ada suatu tempat yang akan menunjukkan hal ini. Bahkan sebelum Nabi Muhammad dinubuatkan, atas nama itu kemuliaan